Alhamdulillah sehat, Bu. Iya. Sehat, Bu. Oke, coba tampilkan dulu wajah-wajahnya. Saya mau absen dulu ya. Dan Muhammad Taufik Aziz, ada? Ada ya? Hadir, Bu. Oke. Dwiki Prayuda, Hadir, Bu. Bayu Aulia, Hadir, Bu. Rani Aurora Barus, Hadir, Bu. Dwiki Alfajar, Hadir, Bu. Abdul Latif. Abdul Latif minggu lalu hadir. Hadir, Bu. Minggu lalu enggak, Bu. Enggak hadir, Bu. Enggak ya? Suryo hadir. Suaranya kok kecil kali. Iya, Bu. Ya. Muhammad Khairul Habib, Hadir, Bu. Michael Christian Ligo, Siombing, Hadir, Bu. Khairul Fahmi, Hadir, Bu. hadir semua yang absen hari ini ya. Kayaknya lebih banyak minggu lalu ya. Oh sama. Oke, minggu lalu kita lanjutkan ya pertemuan kita yang kedua. Minggu lalu saya menanyakan tentang 5 kota ya. Sudah dicari tahu nggak kotanya apa? Mulai dari sini ya. Yang ini kan udah tahu ya. Ini kota Chicago. Chicago. Jago. Iya. Apa yang istimewa dari kota ini? Bangunan-bangunan pencakar langitnya, Bu. Yang melambangkan arsitektur modern. Oke. Ada lagi? Kota ini disebut sebagai kiblat arsitektur kota modern dunia. Kiblat. Ada lagi? Ada. Ini kota pertama bangunan pencakar langit ya. Yang munculnya pertama kali di sini. Oke. Ini Singapura. Nah, ini kotanya di mana? Brasilia, Bu. Brasilia. Nama kotanya Brasilia, negaranya Brazil. Ya, apa istimewanya kota ini? Menjadi ibu kota, Bu. Ibu kota yang dinobatkan UNESCO sebagai ibu kota dengan tata ruang yang Oke. Ada lagi yang mau nambahin? Sebagai DR ibu kota baru percontohan, Bu. Percontohan. Ada lagi? Bentuk kotanya seperti apa ini? Dia berada di tengah hutan Amazon nggak sih? Tadi baca. Tengah kota Amazon ya? Kayaknya itu ada laut lah. Laut apa danau itu? Danau ya? Ada yang googling nggak ini posisinya dari atas gimana bentuknya? Buka Google Earth. Bentuknya hampir kota, Bu. Hampir kota. Kota di sisi kanan sama kirinya itu batasannya nggak beraturan, tapi kalau yang batas utara sama selatan itu dia lurus. Kalau bentuknya memang tadi belum sempat googling sih, Bu, cuman kalau dibahas dari artikel kotanya terbagi dari beberapa sektor gitu, jadi kayak memang kan namanya memang ibu kota baru dan sudah direncanakan, jadi sudah dibagi-bagi gitu bentuk tata ruangnya, sektor-sektornya. Kita googling ya. Bentuknya khas nih kotanya. Dia kota yang direncanakan.
Kalian sekarang enak melihat kota bisa keliling dunia dari laptop. Kita lihat dulu yang kota kedua ya. Yang ini di mana? Barcelona, Bu. Barcelona, Bu. Barcelona. Spanyol. Apa istimewanya kota ini? Berbentuk pola grid, Bu. Pola grid. Iya, grid yang khas ya. Ya, dan sudut-sudutnya ini ya. Kota-kotanya di sudut. Google Earth-nya masih bekerja. Oke, kita lanjut ke materi kita yang kedua. Kalian kalau ada masalah di sinyal boleh tutup videonya. Kita hari ini akan membahas tentang definisi kota dan fungsi kota. Apa itu pengertian kota, fungsi kota, istilah kota dan perkotaan, dan arsitektur kota. Coba di-mute ya, kecuali nanti ada pertanyaan dari saya, boleh kalian aktifkan supaya tidak terganggu suaranya. Baik, ini saya ambil dulu pemikiran tentang kota yang ternyata sejak zamannya Vitruvius udah ada. Masih ingat ya Vitruvius ya? Kenal nggak sama Vitruvius? Ingat, Bu. Ingat ya? Belum pernah kenalan? Iya, nggak sempat ketemu lah. 1 abad sebelum Masehi ada buku tentang arsitektur ya, penulis pertama tentang arsitektur namanya Vitruvius, penulisnya. Nah, di situ juga sudah ada penyebutan gambaran apa itu kota, menekankan pertimbangan perkara kesehatan lingkungan yang menjadi kriteria utama, terus kondisi iklim, kondisi lahan, posisi lahan secara geografis. Jadi di perencanaan arsitektur sudah memikirkan ini sejak abad 1 sebelum Masehi. Dibuktikan dengan tulisan Vitruvius. Kemudian bicara aspek klimatologis lingkungan, fenomena-fenomena yang terjadi di alam natural. Jadi kita dengan arsitektur, dengan kota itu sebenarnya hal yang sulit ya, tidak bisa dipisahkan walaupun arsitektur itu bagian dari penataan kota ya. Apa perbedaan kota dan desa? Yang paling prinsip apa? Siapa yang bisa jawab? Jumlah penduduk, Pak. Jumlah penduduk, ada lagi? Lebih tinggi ya? Bisnis, Bu. Gimana? Pusat bisnis. Pusat bisnis, pusat perdagangan, iya. Oke, ada lagi tambahan? Apa perbedaan mendasar kota dan desa? Sehingga kita bahasnya kota nih, bukan arsitektur desa. Belum ada saya temukan mata kuliah arsitektur desa. Apa lagi? Selain bisnis, kepadatan penduduk. Cuman 2 bisa dilihat. Kalian ada yang tinggal Desain rumah-rumahnya kali ya, Bu, tidak dari Bangunan, arsitektur. Bu. Bentuk bangunannya, Bu. dari bentuk bangunan, bentuk fisiknya ya. Ada lagi? Kalian ada yang tinggal di desa atau semuanya anak kota ini? Aku di kampung, Bu. Anak Pinggiran kota, Bu. pinggiran kota, kampung. Kampungnya di mana yang anak kampung? Kabanjahe, Bu. Kabanjahe kota apa kampung? Kota tukaran. Kota. Kalau orang kota ngomongnya itu kampung, Bu. Kalau orang Jakarta bilang Kabanjahe kampung. Ya. Apa perbedaan kota, desa, dan kampung ya? Kampung ini sinonimnya desa ya. Ada yang benar-benar tinggal di desa?
Nggak ada? Makanya sulit membedakan ya, pembeda desa dan kota ya. Oke, kita akan kupas secara bahasa dulu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI ya. Kota adalah daerah pemukiman yang terdiri dari bangunan rumah. Di desa juga ada rumah, gitu ya. Yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat. Di kota itu ada tambahan lapisan masyarakat. Kalau di desa lapisannya mungkin lebih sedikit ya. Kalau di kota macam-macam, ada yang kaya banget, high class ya, ada yang kumuh begitu. Yang kedua, kota adalah daerah pemusatan penduduk dengan kepadatan tinggi. Tadi ada yang nyebut jumlah penduduk ya. Jumlah penduduknya dan dan posisinya padat gitu, jarak sekian meter udah ketemu orang. Kalau di desa mungkin jarak sekilo baru ketemu orang ya. Kemudian fasilitasnya modern serta sebagian besar penduduknya bekerja di luar pertanian. Nah, ini salah satu yang berbeda antara desa dan kota. Jadi walaupun di kota ya masih ada pertanian sedikit ya, tidak sebanyak di desa. Ya, tapi ini jadi ciri khas dari sebuah kota. Bekerjanya pun tidak bertani lagi, tapi umumnya jasa. Kayak arsitek kan umumnya di kota ya, jarang mau tinggal di desa. Kemudian jasa transportasi misalnya ya, yang angkutan umum ya, itu kan bagian dari jasa. Jadi berbagai macam mata pencaharian, namun di desa identik dengan urusan pertanian. Kemudian kota di dalam definisinya juga dinding yang mengelilingi tempat pertahanan. Jadi ini di dalam sejarah nanti kita bahas sejarah terbentuknya kota. Kota juga dulu bentuk fisiknya dikelilingi oleh tembok. Kalau tadi kan ada yang nyebut bentuk fisik kota itu bangunannya bentuknya lebih modern mungkin ya, atau lebih padat. Nah, kalau di KBBI dulu dalam sejarah kota itu dia dikelilingi oleh tembok. Mungkin kalian yang familiar dengan istilah tembok Cina ya. Di bangunan-bangunan bekas jajahan Belanda itu juga ada yang kota yang dikelilingi oleh tembok. Terutama di daerah Eropa lah yang seperti ini. Kemudian kota secara administratif adalah kota yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan wilayah atau daerah tertentu. Nah, kota itu ada batasnya, ditentukan secara administratif pakai peraturan. Jadi kayak tadi mengatakan kampung Kabanjahe adalah kampung. Secara administratif dia bukan kampung, dia kota. Benar ya, Aurora ya? Karena sudah ditetapkan kota, ibu kota, Tanah Karo itu Kabanjahe gitu. Jadi tegas dia. Walaupun mungkin bangunannya tidak semodern Medan, transportasinya tidak serumit Medan, dia tetap sebuah kota. Kemudian di dalam kota itu dikepalai oleh wali kota, ada pimpinannya di situ yang bertanggung jawab di seluruh wilayahnya. Di desa sebenarnya ada juga ya kepala desa. Mungkin tidak serumit kota. Nah, definisi kota menurut Kamus Tata Ruang adalah tempat konsentrasi penduduk lebih padat. Jadi penekanannya memang jumlah penduduk tadi ya, dan kepadatan lebih padat dari wilayah sekitarnya karena terjadi pemusatan kegiatan fungsional yang berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas penduduknya. Jadi aktivitas di kota lebih beragam. Kalau di desa hanya sekedar pertanian, di kota ya ada perdagangan, ada transportasi, ada pendidikan, ada pemerintahan gitu ya. Dengan ungkapan yang berbeda, definisi kota adalah pemukiman yang berpenduduk relatif besar, luas arealnya terbatas. Karena terbatas, maka membangunnya vertikal ke atas. Pada umumnya bersifat non-agraris, bukan pertanian. Kepadatan penduduk relatif tinggi dan tempat sekelompok orang-orang dalam jumlah tertentu dan bertempat tinggal dalam suatu wilayah geografis tertentu cenderung berpola hubungannya rasional. Orang yang cara berpikirnya masuk akal, tidak suka mistik ya, harus logis. Kemudian ekonomis, bicaranya ya bisa dibilang matre lah ya, ukurannya semua materialisme, wanipiro.
Kemudian individualistik, lu gue gitu. Nah, cenderungnya begitu, walaupun tidak sepenuhnya itu jadi perbedaan ya, karena desa juga punya 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 eh, pola yang seperti itu. Jadi sebenarnya paling mudah memang paling jelas perbedaannya ya secara administratif dia ditentukan ini kota. Maka perubahan perkembangannya pun akan berkembang ke arah fungsi-fungsi kota. Lutfi Audi ya masuk. Oke. Nah, definisi kota ini menurut pemikiran seorang ahli tata kota dari Belanda. Nah, yang pertama secara ya komponen dasarnya itu secara morfologi ya bentuknya. Tadi juga ada yang membahasnya dari segi bentuk. Bentuk fisik kota dan fisik pedesaan. Di kota terdapat gedung-gedung besar dan tinggi, lokasinya berdekatan. Sedangkan di desa terdapat rumah-rumah yang tersebar dalam lingkungan alam, lebih didominasi oleh alamnya daripada bangunannya. Kalau di kota terbalik, lebih banyak bangunannya ya daripada hijauan. Kemudian pengertian dasar morfologi ini dalam perkembangannya menyulitkan karena ternyata seiring perkembangan zaman ada perbedaan fisik kota bagian pinggiran yang sudah mirip dengan fisiknya desa. Dan sedangkan di desa rumah-rumah juga mulai meniru gaya kota begitu. Jadi ada pengaburan lah ya definisinya. Kemudian jumlah penduduk. Nah, ini dari kota diukur berdasarkan jumlah penduduk. Ada kota kecil, kota sedang, 50.000 sampai 100 jiwa, kota besar 100.000 sampai 1 jiwa, kota metropolitan 1 sampai 10 juta dan 1 juta sampai 10 juta, dan kota megalopolis atau megapolitan itu lebih dari 10 juta. Saya tanya, kota Medan masuk kota apa? Metropolitan. Berapa jumlah penduduk di Medan? 3 juta kayaknya, Bu. Ya. 8 juta, Bu. Berapa? Enggak 8 juta enggak sampai, Bu. 8 juta. Ya, tengok aja ya jumlah penduduk kota Medan. Yang tinggal di Medan kan harusnya tahu ya berapa banyak saingannya di kota Medan. Berapa itu? 3 juta. Hampir 3 juta ya. Kemudian kita lihat kalau Jakarta berapa? Masuk kota apa itu Jakarta? Masuk Megapolitan, Bu. Megapolitan, Bu. megapolitan. Kaban Jahe? Berapa Kaban Jahe? Penasaran juga saya. Sekitar berapa jumlahnya nggak jelas ya. 72.000. Kita bukanya kalau mau akurat ya buka ini ya. Buka BPS ya. Ini kan muncul umumnya. 72.000. Berarti masuk kota apa ini? Yang di Kampung Kaban Jahe? Kecil. 72.000 masuk kota Kecil, Bu. sedang. Sedang ya. Oke ya. Nah, oke. Jadi kenali kota Anda. Sudah kota atau masih kampung. Oke, selanjutnya tadi dia membagi kota itu juga berdasarkan hukum. Jadi di sini kota sering dikaitkan dengan adanya hak-hak masyarakat yang memiliki hukum, dilindungi oleh hukum bagi penghuni kota. Berlakunya hukum positif yang tertulis dan merupakan karakteristik wilayah kota. Jadi di kota itu cenderung lebih rapi ya tata kelola hukumnya, karena dia mengatur banyak orang. Jadi harus ada banyak kesepakatan agar tetap tertib, itu pada prinsipnya. Kalau di desa mungkin tidak sebanyak kota. Jadi sebenarnya di desa itu tetap ada peraturan ya, tetap ada hukum. Kalau di kota langsung bersinggungan. Misalnya ya tata ruang wilayah kota begitu ya, atau tata ruang detailnya, pola persampahannya, pola transportasinya semua diatur.
Kemudian ekonomi. Karakteristik masyarakat yang berada di wilayah kota adalah hidup secara non-agraris. Jadi perbedaan yang dari beberapa definisi itu muncul ya, non-agraris. Fungsi kota lebih dominan dan menjadi kekhasannya adalah bidang kultural, bidang budaya, bidang ada industri ya di kota, ada jasa, ada perdagangan. Oke, kalau di Medan, kalau industri istilahnya apa? Kawasan industri Medan begitu ya. Kalau di Jakarta juga ada daerah-daerah industrinya di sekitar Tangerang gitu ya, dekat-dekat pelabuhan. Kemudian perdagangan juga ada. Kalau di Medan pusat pasarnya di mana pusat pasar Medan? Sentral Dan Bu, Sambu. Di Sambu ada yang di Laucih ya untuk pusat pasar Induk. sayur di mana? Pasar Induk. Pasar Induk. Oke. Iya. Nah, itu cirinya di kota ada kegiatan budaya. Kalau Medan kegiatan budayanya di mana? Taman Budaya Sumut. Kalian pernah main ke Taman Budaya? Pernah, Bu? gitu Bu. Iya, jadi kegiatan-kegiatan Pernah, Bu. budayanya ada ruang-ruang yang disediakan untuk kegiatan budaya. Taman budaya, museum, pendopo, lapangan Medan, ya Budaya resto. budaya resto ya, PRSU termasuk ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang lebih ke budaya. Jadi tempat pusatnya peradaban lah perkotaan itu. Itulah kenapa arsitek juga berkembang di situ ya, karena arsitektur juga adalah bahasa dari perkembangan budaya, wakil dari budaya ya. Cara budaya secara fisik itu ya arsitektur. Kemudian interaksi dan interrelasi masyarakat kota yang paling menonjol ditandai dengan aktivitas yang bersifat ekonomis dan perniagaan. Transaksi perdagangan terjadi di pasar, pertokoan, mall, dan supermarket ya. Kita nggak ketemu supermarket, mall ya, mall di desa. Tapi kalau supermarket mungkin sudah mulai. Koperasi desa misalnya sejak ada BUMDes ya. Kemudian sosial, kehidupan masyarakat kota ditandai oleh hubungan-hubungan antar penduduk yang secara impersonal. Setiap warga negara memiliki kebebasan pergaulan, berbagai kalangan, dan dasar hubungannya bersifat lugas ya, bebas. Terus tradisi kehidupan kota seperti terkotak-kotak oleh kepentingan yang berbeda. Misalnya kelompok suku tertentu ya ada komunitasnya. Terus kelas masyarakat tertentu ada komunitasnya. Setiap orang bebas memilih hubungannya dengan siapa aja dan melakukan apa saja yang diinginkan. Kalau di desa mungkin tidak sebanyak ini ya, tidak sebanyak di kota. Jadi pengertian kota bisa dibagi secara fisiknya, demografisnya, sosial, geografis, statistik, ekonomi maupun administratif. Jadi ada kemiripan memang definisi kota dan desa, namun paling mudah ya secara administratif karena sudah ditetapkan oleh kebijakan. Kalau ini sebuah kota ya dia biasanya nggak bisa lagi digugat ya, oh ini masih desa gitu ya. Nah, saya pilih untuk teori berikutnya adalah Larry Mumford tentang kota yang menyatakan bahwa kota adalah tempat maksimum kekuasaan dan kebudayaan masyarakat. Jadi di kota memang lebih tinggi urusan politiknya dan juga kegiatan budayanya dibandingkan dengan desa. Ciri-ciri kehidupan kota, ada perbedaan penghasilan, ada perbedaan pekerjaan dan pendidikan, kemudian sifatnya individual, ada jarak sosial, ada kaya dan miskin, ada masalah toleransi di sini ya. Kemudian ciri-ciri fisiknya ada tempat perdagangan, pendidikan, ada industri, ada juga wisatanya supaya tidak stres sekali hidup di kota ya. Kemudian tentu saja tempat pemukiman. Nah, kita masuk ke pembahasan tadi kota, sekarang kita ada dikenalkan dengan istilah perkotaan atau urban bahasa ininya, ilmiahnya ya. Perkotaan, kota dan perkotaan. Kalau istilah perkotaan itu menunjukkan ciri atau karakteristik sifat kekotaan.
kawasan perkotaan adalah pemukiman yang meliputi kota induk. Ada kota induknya dan ada daerah yang punya pengaruh di luar batas administratif. Nah, tadi ditegaskan misalnya oleh peraturan kota itu batasnya sekeliling sungai Deli atau Sunggal begitu ya. Lewat dari sungai Sunggal itu udah Deli Serdang. Tapi daerah di luar dari Deli Serdang itu ternyata di luar dari sungai Sunggal punya pengaruh terhadap kota Medan. Kalau kita di Medan ya. Nah, itu disebut perkotaan. Oke, kita lanjutkan ya. Sampai mana tadi perkotaannya? Nah, kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama yang bukan pertanian. Lagi-lagi tentang pertanian ya. Kemudian fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Jadi daerah administratifnya mungkin tidak masuk kota Medan. Kalau kita ambil contoh kota Medan ya. Namun dia tidak desa karena sudah mulai berubah pola hidupnya, tidak lagi mengelola lahan pertanian. Walaupun mungkin masih ada sebagian. Nah, itu bisa kita lihat di sekeliling kota Medan seperti daerah sekitar kota Medan. Ada Sunggal ya. Siapa di sini yang tinggal di Tembung? Ada? Marelan? Marelan Medan apa ini ya? Masih Medan ya? Marelan Medan Deli, Bu. Medan Deli, masih Medan. Petia baru. Petia Deli Serdang, Bu. Petia masih ada Deli Serdang. Percut? Ada yang daerah Percut? Percut udah nggak Medan lagi ya, itu Deli Serdang. Pancur Batu, ada yang daerah Pancur Batu? Batangkuis. Nah, yang seperti itu. Jadi itu disebut daerah perkotaan atau urban. Umumnya punya pengaruh terhadap kota Binjai misalnya ya. Banyak orang yang datang dari Binjai ke Medan untuk kuliah, bekerja atau berdagang. Jadi dia pendukung kota induknya. Sehingga di penataan juga harus dipikirkan kawasan perkotaan ini. Kawasan perkotaan boleh jadi merupakan kota yang otonom dengan kota-kota fungsional di wilayah sekitarnya yang memiliki sifat kekotaan. Sudah nampak ciri-ciri kotanya. Dapat melebihi wilayah administrasi kota yang bersangkutan. Nah, ini contohnya di Jakarta disebut Jabodetabek ya, kawasan perkotaannya Jabodetabek, singkatan dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Jadi kota-kota ini kan ada pakai wali kota sendiri nih ya. Bogor ada wali kotanya, Depok, tapi dia terhubung di dalam perencanaan perkotaannya dan juga transportasinya saling mendukung begitu. Jadi Jakarta kalau hari tertentu dia kosong begitu ya, karena ternyata yang tinggal di Jakarta itu nggak banyak kan tinggal di sekitarnya, Bogor, Depok, Tangerang gitu, setiap hari pulang balik. Sehingga sirkulasi transportasinya tinggi. Nah, kalau Medan istilahnya apa perkotaannya? Mebidangro. Kepanjangannya apa? Medan, Binjai, Deli Serdang. Ro-nya apa ya, Bu? Karo. Karo. Iya. Tempatnya si Aurora ya. Jadi itu ditetapkan oleh pemerintah, ada Mebidangro itu. Kenapa dia Mebidangro? Jadi di perencanaannya pun dia sudah kawasan yang ditata ya, saling mendukung agar Medan ini menjadi kota yang sehat gitu. Tidak saling menyebar menjadi kota yang sangat besar seperti Jakarta, karena penataannya juga jadi lebih sulit kalau dia terlalu gemuk. Kemudian di dalam peraturan dalam negeri nomor 2 tahun 87 tentang pedoman penyusunan rencana kota dipisahkan definisi kota dan perkotaan. Jadi kota adalah pemukiman dan kegiatan penduduk yang punya batas wilayah administratif
yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan kekotaan. Nah, ternyata diatur ya sama negara ya watak dan ciri kehidupan kekotaan. Ini bisa dibuka lagi. Apakah kalian di sini yang orang kota punya watak dan ciri kehidupan kekotaannya? Kemudian perkotaan adalah suatu kumpulan pusat pemukiman yang berperan dalam suatu wilayah pengembangan dan wilayah nasional sebagai simpul jasa. Jadi dia pendukung fungsi kota. Nah, ini menarik ya, watak dan ciri kehidupan kekotaan. Mungkin ini sama dengan cara pandang umum ya, stigma atau label. Kalau orang desa umumnya kolot, tidak modern ya. Tapi kalau di kota kan banyak juga ya yang cara hidupnya juga kolot ya, masih ada mistiknya juga. Ini bisa dikaji lebih dalam nih, tetap undang-undang ini. Oke, ini saya lewatkan saja, ini tadi sudah di tabel. Nah, fungsi kota. Fungsi kota ada 3, sebagai pusat pemerintahan, sebagai pusat pendidikan, dan sebagai pusat informasi. Ini menurut undang-undang ya, pusat informasi ya. Bisa dilihat dengan jelas ya, umumnya terkonsentrasi ya, pemerintahan, pendidikan, apalagi pusat informasi di perkotaan. Namun di teorinya si Sujarto, fungsi kota ditambahkan sedikit berbeda ya. Selain pusat pemerintahan, dia adalah pusat perdagangan. Dan karena aktivitasnya tinggi, maka kota adalah pusatnya lalu lintas dan angkutan. Umumnya ya selalu ada jalur ke penghubung kota ke kota. Bicara fungsi kota, kita lanjut ke pendekatan istilah arsitektur kota ya. Masuk ke istilah arsitektur kota. Nah, bicara arsitektur kota ada 2 pendekatan biasanya. Melihat kota, arsitektur kota sebagai kumpulan bangunan, artefak atau produk lah ya, ada benda-benda yang berkonsentrasi pada satu daerah. Kemudian sebagai tempat berhubungan sosial, berinteraksi. Di gambar ini kalian bisa mengenali nggak ini terdapat di kota apa? Surabaya, Bu. Kenapa? Ikon Bogo dan Boyo. Ada patung Iya, Landmarknya. ada landmarknya. Ya, ada yang menjadi ciri kota tersebut dari bentuk artefak lah ya, lebih tepatnya ini ya, ada bentuk patungnya di sini ya. Nah, namun ya secara berhubungan sosial ya dia berada di ruang publik, ada ruang publik yang terbentuk di dalam sebuah kota, ada tamannya, ada tempat-tempat berkumpul ya, ada pusat perdagangan, ada pusat budayanya, ada pusat pendidikannya. Nah, itu terbentuk oleh proses dari hubungan sosial penduduknya. Jadi bisa berkembang. Bisa juga dilihat dari bentuk-bentuk bangunannya. Jadi 2 hal ini cara kita membahas pendekatan kita membahas arsitektur kota. Tidak jauh dari yang 2 ini. Sebagai benda, sebagai produk atau sebagai proses. Jadi kota itu kan tidak serta-merta dia direncanakan, tapi dia tumbuh. Kota itu bisa tumbuh, bisa tumbuhnya semakin beradab, bisa tumbuhnya semakin biadab. Ya, aja pilihannya ya. Dan kota juga bisa mati, bisa tumbuh, tentu bisa mati, bisa lahir, bisa mati. Pernah kalian melihat kota yang mati? Pernah, Bu. Di mana? Lupa. On the spot, Bu. Kota mati on the spot. Di daerah Indonesia ada kota mati? Ada? Cobalah dipikirkan kota mati di mana ya. Mungkin kalau daerah Tanah Karo ada tuh desa mati ya karena kena bencana ya. Tidak harus ditinggalkan begitu. Nah, kalau udah lingkup kota sudah tinggi, sudah banyak bangunannya, terus ditinggalkan oleh penduduk kotanya. Mungkin kalian belum menemukan itu di Indonesia, tapi kalau pernah dengar cerita Batman ya, Gotham City ya, Gotham City. Nah, itu ciri-ciri kota yang udah mulai yang rusak ya, kota yang rusak. Itu di dalam film.
Tapi kalau kota yang cukup maju yang pernah saya kaji itu tapi bisa padam itu kota Detroit ya, Detroit di Amerika. Dia kota cikal bakal industri mobil dunia dan sekarang itu adalah kota bangkrut, ditinggalkan oleh penduduknya. Jadi kota bisa tumbuh dan juga bisa mati ya. Kira-kira Medan kapan ditinggalkan sama penduduknya ya? Nah, begitu. Kemudian ya ini sama ya dengan gambaran pendekatan arsitektur kota tadi, tidak jauh berbeda ya, mempunyai identitas kota melalui bentuk-bentuk artefaknya, bentuk bangunannya, dan juga proses terwujudnya arsitektur kota. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Bu, bukan saya Bu, hanya membahas sedikit tentang kota Gimana? Kurang jelas suaranya. Ini siapa? Karno ya? Suryo? Ya. Putus-putus suaramu. putus-putus ya Bu, ya masih putus-putus Bu. Iya. Ini sudah jelas ya. Enggak. Tadi kita lihat berbagai macam kota yang polanya sih sudah cukup rata-rata grid sih yang dilihat seperti di Barcelona tadi, Iya. atau ibu kota pemerintahan juga Amerika juga begitu grid. Mungkin karena itu karakteristik di kota atau negara tersebut kali Bu ya, yang mungkin dari sungai mungkin terbentuk dari itu, dan mungkin itu memang butuh ratusan tahun. Kalau berbicara tentang kota, kayaknya butuh ratusan tahun seperti itu prosesnya. Dan di Medan yang mungkin memang karakter kita kan dekat dari sungai awalnya Bu, perkembangannya dulu Bu ya, dari Delhi, Iya. menyebabkan perkembangan itu dari sungai. Dan saya juga kurang ngerti apakah itu menyebabkan ketidakteraturan itu kan Bu, atau dengan sekarang lah kondisi kota Medan yang sekarang seperti ini, mungkin nggak sih Bu akan terbentuk kota yang rapi seperti mereka yang di kota-kota negara lain itu yang butuh ratusan tahun, sedangkan Barcelona Ya. itu dari awal abad 20 gitu kan Bu. Berikut negara-negara lain gitu Bu. Menurut Ibu bagaimana Bu kota kita Medan ini Bu? Apakah lebih cepat membentuk baru atau membenahi dalam tanda kutip gitu Bu? Iya. Itu Bu paling makasih Bu. Tadi kan ada pendekatan ya, dua pendekatan. Kota itu dibentuk oleh artefaknya atau prosesnya. Jadi dua hal ini tidak bisa dipisah antara bentuk bangunannya, antara bangunan-bangunan yang membentuknya dan juga manusia di dalamnya. Jadi kota itu terbentuk ya memang karena manusianya. Jadi kalau Medan itu tidak agak kesannya crowded, ya manusia di kota Medan juga memang seperti itulah, gitu. Tapi di dalam nanti itu bahasanya ke sejarah kota ya, cikal bakal kota Medan itu terbentuknya oleh apa. Kota Medan ini kan memang awalnya itu kan dibentuk oleh perkebunan ya. Jadi bentuk-bentuk pasar 1, pasar 2, pasar 3, tahu nggak itu? Ada nggak tinggal di sini pasar 1, pasar 2 yang di Medan? Nah, pasar itu apa? Pasar 2 Padang Bulan misalnya ya, jalan Jamin Ginting pasar 2 katanya kalau ini. Helvetia ada juga itu pasar 1, pasar 2. Tembung juga ya ada. Kampung pasar 9, pasar 8 begitu ya. Nah, itu kan garis-garis batas perkebunan. Jadi dibentuk di zaman Belanda itu ya. Jadi kalau kota bisa berubah ya bisa, kalau masyarakatnya berubah ya berubah dia. Misal di contoh kota Chicago tadi, Chicago ya sebutannya, Chicago. Kota itu berubah kontras, berubah total sejak terjadinya kebakaran besar di kota tersebut. Kota itu tadinya pusat pertambangan ya, tempat jual beli karena pertambangan di sekitarnya maju. Kemudian terbentuklah kota Chicago.
Kemudian terjadi kebakaran besar. Jadi dulu masalah Chicago juga nggak jauh sama Medan ya. Masalah kesehatan, drainase, kebakaran. Nah, yang membuat kota Chicago itu berubah ya karena kebakaran besar. Kotanya hampir habis karena kebakaran. Bentuk kotanya waktu itu bangunannya kayu. Nah, sejak itulah mulai dipikirkan bagaimana material bangunan yang tahan terhadap api. Muncullah dia beton, muncullah besi, lama-lama dibuatlah bangunan tinggi. Jadi masyarakatnya kan mencari solusi ya terhadap kondisi ininya. Nah, kota Indonesia umumnya kan negara berkembang. Kita nggak paham kenapa misalnya harus ada jalan sekian meter itu untuk apa. Kalau di desa itu kan kalau bisa setiap jengkal itu jadi lahan pertanian, nggak mau disumbangkan tanahnya untuk jalan. 2 meter dikasih pas. Kalau ada pembangunan tanah, misalnya daerah Helvetia nih, ada yang tinggal di Helvetia ya, ada Perumnas itu Helvetia, bangunan seluruhnya sampai mentok ke jalannya. Jalannya cuma 2 meter. Sehingga kalau misalnya terjadi kebakaran, itu kan habis saja itu nanti. Gitu. Jadi kayak garis sempadan, terus tidak boleh dibangun sepenuhnya. Itu sebenarnya datangnya kan dari peradaban Eropa ya. Mereka sudah sempat mengalami bagaimana kota yang kumuh, tidak sehat ya. Di masa-masa revolusi industri kemudian dibuatlah peraturan dalam perencanaan kota begini-begini. Nah, kita tinggal terima datang dari Belanda. Tapi kita nggak tahu itu apa. Makanya ya melanggar aturan itu banyak ya. Itulah gunanya kita yang di arsitek lah yang punya tugas untuk memberikan wawasan yang seperti itu. Jadi kalau ada peraturan harus garis sempadan bangunan ya ditaati karena itu nanti hubungannya pada perkembangan kota. Misalnya mau pasang tiang listrik, mau pasang jalur drainase, paretnya mau diperbesar atau jalannya diperbesar, itulah gunanya sempadan itu. Ya, jadi bisa nggak berubah? Ya bisa kalau masyarakatnya berubah. Kalau masyarakatnya masih pola pikirnya tadi ya, tidak modern, kolot, tidak mau terbuka terhadap perubahan, ya kotanya juga akan seperti itu. Ya, gitu ya. Ada lagi yang mau ditanya atau didiskusikan? Atau ada yang mau nanggapi? Bolehlah. Kayak saya yang paling tahu juga. Karena memang perkembangan kota kan lebih banyak ke diskusi ya. Tidak ada yang tegas. Tadi dari definisi aja bisa dilihat. Macam-macam persepsinya. Tapi kalau saya sih lebih mudah lihat saja dari administratifnya ya. Kalau sudah ditetapkan kota, ya itu kota. Namun kita sebagai arsitek, kalau misalnya dilatih, bisa nggak melihat sebuah daerah ini akan jadi kota. Nah, kenapa arsitek harus bisa melihat itu? Karena nanti hubungannya kepada peningkatan nilai kualitas bangunannya. Misalnya kalian diminta mendesain ruko, kemudian perumahan atau bangunan yang akan bernilai bisnis ya. Bisa dilihat ini kemana. Tapi lebih tepatnya itu ke kemampuan melihat sektor bisnisnya lah. Tidak ke arsiteknya. Walaupun wawasannya dibutuhkan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya kasih kalian tugas. Ini sharingnya sudah kelihatan? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Tugasnya, jadi tadi ada cara mendefinisikan kota berdasarkan jumlah penduduk. Silakan cari kota di Indonesia, karena ini kan dari Indonesia punya nih ya. Ukurannya yang disebut kota kecil, kotanya apa? Kota sedang, kota apa? Ambil contoh yang ada di Indonesia, metropolitan apa? Megalopolis apakah ada selain Jakarta di Indonesia? Ambil gambar dan yang mewakili identitas kota tersebut, walaupun dia kota kecil, sedang, besar. Jumlah penduduknya berapa? Oke, bisa dipahami tugasnya ini? Bisa, Bu. Saya Bisa, Bu. tugasnya individual, dibuat di dalam PowerPoint saja. Dan
kita presentasikan minggu depan. Ibu, untuk contoh kotanya itu ada minimal kotanya ada berapa, Bu? Satu-satu aja. Baik, Bu. Iya. Oke, itu saja tugas yang kedua ya. Ini tugas yang tadi ya. Saya ini kan cuman tadi kan saya nanyanya mengevaluasinya secara ini ya lisan ya. Jadi kalian cari keistimewaan dua kota ini, namun dibuat digabungkan di dalam presentasi tugas pertama. Ini dua-duanya kota bola ya, Barcelona bola, Brazil negara bola. Oke. Coba kalau kalian bisa lihat Google Earth, kalian lihat dari atas bagaimana kota ini. Ini saya belum terbuka juga. Berat Google Earth ini berat. Sudah, ada lagi yang mau ditanya dari tugas maupun paparan yang saya berikan? Cukup jelas? Nanti ini saya sharing ya, yang pertemuan pertama saya lupa sharing ya. Dan kalian nanti ada absen online dan juga kuis, karena e-learningnya belum aktif ya. Saya buka e-learning belum ada isinya. Jadi untuk sementara kita maksimalkan saja situs-situs gratisan ya. Oke, tampilkan dulu videonya. Saya screenshot absen yang terakhir. Ada yang sudah menghilang ya sinyalnya ya. Oke, 1, 2,